Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu begini nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus pendaftaran P3K 2024 resmi dari Kemenpan RB. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pendaftaran P3K 2024 gelombang 1 akan ditutup hari ini, tepatnya pada Minggu 20 Oktober 2024. Ternyata dari rilis yang dikeluarkan oleh BKN per 18 Oktober lalu, ada ribuan tenaga honorer yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat pada pendaftaran P3K 2024. Adapun total honorer yang telah daftar P3K 2024 telah mencapai 1.285.829 orang. Berikut rincian statistik pelamar P3K 2024 periode 1 per 18 Oktober 2024 melalui akun Instagram resmi @bkn_go_id_official. 1. P3K Guru. Pendaftar sebanyak 247.451, submit 186.498, verifikasi MS atau memenuhi syarat sebanyak 63.108, verifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat sebanyak 2.963. Kemudian untuk P3K Nakes 2024, jumlah pendaftar sebanyak 88.381, submit 47.477, verifikasi MS atau memenuhi syarat sebanyak 13.197, verifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat sebanyak 398. Yang ketiga yaitu P3K Teknis 2024, jumlah pendaftar 949.997 pelamar, submit 683.102, verifikasi MS atau memenuhi syarat sebanyak 180.303, verifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat sebanyak 8.111. Selanjutnya, 7 penyebab umum status honorer dinyatakan pada seleksi P3K 2024 atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di antaranya yaitu 1. Salah isi formasi karena tidak sesuai berdasarkan kualifikasi pendidikan. 2. Surat lamaran yang tak sesuai dengan format yang telah diterima. 3. Format pas foto
ataupun PKTP yang tak sesuai dengan ketentuan. 4. Ijazah yang telah diunggah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dituju. 5. Nilai TOEFL yang kurang atau bisa juga karena masa berlakunya sertifikat telah habis. 6. Surat pernyataan yang tak sesuai dengan format yang diminta oleh instansi. Penyebab yang ketujuh yaitu akreditasi. Maksudnya akreditasi kampus tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh instansi. Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat pada pendaftaran P3K 2024? Permasalahan muncul ketika membahas nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dan gagal dalam seleksi P3K 2024. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tenaga honorer akan dihapus pada bulan Desember 2024. Sehingga setelah bulan Desember tersebut tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Namun, ada indikasi kuat bahwa tenaga honorer tidak akan dihapus sepenuhnya pada Desember 2024 dengan adanya sejumlah sinyal dari pemerintah. Pemerintah berusaha agar tenaga honorer tetap bisa bekerja dengan status ASN, khususnya melalui skema P3K. Sayangnya, tidak semua tenaga honorer dapat lolos seleksi P3K 2024 karena beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa pemerintah telah menyediakan formasi besar untuk seleksi CASN 2024. Seleksi CASN 2024 akan mencakup penerimaan PNS dan P3K yang akan diselenggarakan dalam 3 tahap. Seleksi P3K ini akan diprioritaskan untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer dengan proses yang diperkirakan mulai pada Juli 2024. Pemerintah membuka jutaan formasi untuk posisi PNS dan P3K. Dalam penataan tenaga honorer, pemerintah memastikan bahwa semua formasi akan dialokasikan untuk tenaga non-ASN. Biasanya, tenaga honorer atau non-ASN dipekerjakan untuk mengisi posisi kosong dan membantu tugas pemerintah. Pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi P3K sebagai bentuk perlindungan dan apresiasi atas pengabdian mereka. Tenaga honorer wajib mengikuti seleksi yang transparan dan kompetitif agar dapat diangkat menjadi P3K. Persyaratan seleksi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN. Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi status, maksudnya tidak memenuhi syarat, Surat Edaran Kemenpan RB nomor B-M-M-M-02-03-2022 menjelaskan bahwa status mereka harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Menteri Pan-RB menambahkan bahwa tenaga honorer
yang tidak memenuhi syarat bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing sesuai kebutuhan kementerian atau lembaga. Untuk tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K 2024 namun belum mendapatkan formasi, pemerintah akan menyiapkan mekanisme khusus. Ada kemungkinan status ASN P3K dibagi menjadi dua, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tenaga honorer yang berubah menjadi P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu, asalkan mereka memenuhi evaluasi kinerja dan persyaratan administrasi. Demikian informasi terkait nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dan gagal dalam seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.